Nah, jadi dalam membuat konten tadi, itu kita punya tiga tiga struktur yang bisa teman-teman pakai, seperti copywriting namanya ya. Yang pertama adalah pembuka atau headline, selanjutnya pesan atau isinya apa, dan yang terakhir adalah penutup atau call to action. Lanjut. Pertama, headline itu sangat penting. Di TikTok, teman-teman pasti, kalau headline-nya nggak menarik, langsung scroll gitu ya. There is 1 second rule, di mana 1 detik pertama itu uh, sangat penting untuk orang mau nonton konten kamu, gitu ya. Jadinya gimana caranya? Trial dan error terus ya. Jadi teman-teman harus buat. Kayak tadi aku buat itu setelah berbagai macam trial dan error gitu ya. Selanjutnya, gimana cara buat headline yang menarik? Selain trial dan error, pertama tadi, intinya adalah berbagi keresahan dan dekat dari ceritamu gitu ya. Misalnya apa gitu ya, bisnis teman-teman, nanti bisa kita akan praktek di sini ya. Dan mulai dari pertanyaan, misalnya pertanyaan, gimana ya keseharianku sebagai penjual keripik pisang, gimana ya pembuatan keripik pisang supaya pisangnya nggak lengket-lengket, nggak nempel-nempel, itu bisa jadi salah satu headline gitu ya, dan salah satu cerita dari teman-teman semua, kontennya. Selanjutnya pesan, apa sih yang ingin disampaikan? Nah, jadi teman-teman bisa bercerita dari konten itu apa yang ingin teman-teman sampaikan dari video itu secara singkat, karena di TikTok itu audiensnya lebih suka video yang lebih singkat ya sekarang ya. Karena kita itu belum jadi apa-apa ya, kecuali kita udah jadi Fadil Jaidi yang cerita panjang gitu aja, terus orang-orang mau mendengarkan kita, memusatkan perhatiannya ke kita gitu ya. Karena sudah terlalu banyak distraksi yang ada di sosial media, jadi kita buat seringkas mungkin kalau saran dari aku gitu ya. Dan yang terakhir ada call to action, di mana ini adalah membuat penonton melakukan sesuatu. Misalnya, bisa mohon doanya ya supaya bisnisnya lancar. Habis itu, misalnya tertarik, bisa klik keranjang kuning. Itu namanya call to action. Atau misalnya mau jadi reseller, klik link di bio aku ya. Nah, itu adalah call to action. Jadi teman-teman, sebisa mungkin di akhir video itu buat call to action supaya orang-orang itu tahu nih apa sih namanya, apa yang mereka harus lakukan gitu ya, dan membujuk mereka untuk melakukan sesuatu. Kayak misalnya aku bisa dapat 30.000 followers karena di dalam satu videoku aku sisipkan di akhirnya call to action-nya adalah teman-teman kalau berkenan boleh banget dong di follow akunku karena supaya bisa jualan di TikTok Shop, karena minimal followersnya harus 10.000 gitu. Nah, setelah itu yang follow banyak banget sampai 30.000 nambahnya. Hanya karena call to action. Gitu. Jadi aku akan simpulin, yang pertama ada headline, ada pesan atau isi, dan penutup call to action. Ini penutup ini nggak harus call to action, tapi ditutup gitulah. Pokoknya kalau alur bercerita adalah pembukaan, isi, penutup gitu pokoknya. UMKM hebat, Indonesia hebat.